Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas soal mengenai induksi elektromagnetik ya. Jadi kita punya soal seperti ini, ada dua soal di bawah. Kamu kerjakan soalnya dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Jadi kita punya soal, di dalam rangkaian terdapat dua kawat yang dihubungkan dengan kawat listrik kuning. Jadi kawat yang hitam dihubungkan dengan kawat listrik kuning dengan panjang L. Dihubungkan dengan hambatan R. Jadi ada hambatan di sini, hambatan R. Dan kemudian terdapat medan magnet B dari bawah ke atas. Dan ketika kawat kuning ini digerakkan dengan kecepatan V, jawab pertanyaan berikut. Pertama, tentukan garis besar arus listrik yang dibentuk. Jadi, seperti yang sudah ada di video tutorial, ketika kamu menggerakkan kawat listrik kuning ini, artinya kamu memotong medan listrik yang ada. Kalau kamu memotongnya semakin cepat, maka kamu akan membentuk voltasenya akan semakin besar. Ya. Kalau kamu punya voltase semakin besar, dia berlaku seperti baterai dan arus listrik akan bergerak menuju si hambatan itu. Ya. Jadi pertama, kamu kalau menemukan soal seperti ini harus kamu hafalkan adalah rumus yang paling penting untuk menentukan voltasenya si kawat ini ya. Biasanya kalau kita punya rumus adalah delta phi dibagi dengan waktu ya. Nah, tapi untuk kasus seperti ini spesial, kamu langsung hafalkan V, voltasenya adalah kecepatan dia bergerak V kecil dikali dengan B, berapa besar medan magnet yang ada, dikali dengan L, berapa panjang si kawatnya itu ya. Untuk penurunan rumus yang tadi itu kamu bisa lihat di video tutorial, jadi coba kamu latihan untuk bisa menurunkan sendiri sehingga bisa hafal. Jadi voltase sama dengan kecepatan dia dikali B dikali dengan L ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya voltasenya, maka dari itu kita bisa menggunakan hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R untuk menentukan I. I sama dengan V per R. Kita tahu voltasenya si kawat itu adalah V B L dan R-nya adalah R. Maka ini adalah besar arus yang dibentuk oleh kawat listrik. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan arah arus listrik yang dibentuk dari gerakan induksi elektromagnetik ini, ya. Jadi seandainya kita bayangkan ketika kawat kuning ini dia bergerak ke kanan, anggaplah kita punya perbandingannya di sini, ya. Jadi jumlah garis medan magnet yang ada di dalam lingkaran ini jumlahnya akan semakin banyak karena dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Jadi daerah yang ada di sini itu akan membuka lebih banyak medan magnet, melewati banyak medan magnet yang ada di dalam lingkaran. Maka dari itu berdasarkan hukum Lenz, nah ingat ya, hukum Lenz itu digunakan untuk menentukan arah arus listrik yang dibentuk dari induksi elektromagnetik ya. Hukum Lenz itu menunjukkan kalau kamu harus melawan dari si B, melawan adalah medan magnet yang baru dibentuk. Jadi seandainya dia punya medan magnetnya itu lebih besar ke atas, maka dari itu kamu harus melawan dia dengan memberikan dalam melihat gaya yang medan magnet yang bergerak ke bawah. Nah, jadi induksi elektromagnetik ini yang kamu lihat ada bawahnya ini. Oke. Dan tinggal kamu bayangkan dengan tangan kanan kamu. Kalau misalnya tangan kanan kamu jempolnya menghadap ke bawah, maka 4 jari kamu itu membentuk lingkaran seperti ini ya. Ya, kamu bisa melihat kalau ini adalah medan magnetnya, maka medan arus listriknya adanya di sebelah sini. Maka kamu akan memiliki arus listrik yang berputar searah jarum jam. Ya. Kalau kamu membayangkan kawat listrik kuning ini seperti baterai, maka kamu akan bisa melihat kalau ini positif dan ini negatif. Jadi dia akan naik potensial di sini. Potensial ini akan naik, kemudian dia akan dipakai turun di bawah sampai habis dan kembali ke rangkaian. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk arahnya. Oke, arahnya itu dari atas ke bawah sini. Oke, arah arus listriknya. Sekarang nomor 2, tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan kawat. Ya, maksudnya menggerakkan kawat apa? Ketika ada arus listrik di sini dan kamu memiliki medan magnet ya, jadi artinya kamu harus mengingat dari hukum Fleming di mana
ada gaya yang dirasakan oleh si kawat itu karena pengaruh medan magnet, ya. Jadi kalau kamu ingat ya, saya gambar sekali lagi di sini. Kita punya magnet, kemudian ada kawat yang masuk ke tengah. Kalau ada medan magnet yang menembus kawat arus listrik ini, maka dia akan merasakan gaya tertentu ya yang ditentukan oleh tangan kiri Fleming. Oke. Nah, sekarang kalau kamu lihat tangan kiri Fleming itu arahnya kemana, kamu tahu dia akan membentuk arahnya berlawanan dengan tempat dia bergerak. Ya, kalau dia bergerak dari kiri ke kanan, maka gayanya itu akan berlawanan dari tengah ini kamu jalannya ke kiri. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya berapa besarnya kita bisa menentukan besarnya F sama dengan I B L. Ya, jadi dari rumus Fleming, I B L. I-nya itu adalah arus listriknya, B itu adalah dia punya besar medan magnet, L-nya itu adalah panjangnya. Dan kamu bisa masukkan I-nya itu dari hitungan yang tadi. Jika punya V kecepatannya kali B kali L per R kuadrat dikali dengan BL. Jadi gayanya yang dirasakan adalah V kali B kuadrat L kuadrat per R. Ya, jadi ini jawaban untuk nomor 2. Tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan kawat kuning adalah ini. Ya, karena kita punya V di sebelah sini dan lawannya ada di sebelah sini. Oke. Baik, itu saja untuk nomor kali ini untuk soal induksi elektromagnetik. Yang kamu harus perhatikan ya mengenai hukum Lenz di sini. Dan saya lupa jelaskan kalau ini adalah mengenai hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday yang tadi sudah telanjur saya hapus, kita punya V sama dengan delta psi dibagi dengan delta waktunya. Ya, jadi ini juga hukum yang dipakai untuk menentukan besar dari voltase si listrik yang dibentuk di elektromagnetik ini. Sedangkan arahnya itu ditentukan oleh hukum Lenz. Dia melihat mana medan magnet yang dilawan dari yang dibentuk. Oke, setelah itu kamu menggunakan tangan kanan kamu untuk menentukan arahnya. Oke, baik, itu saja untuk video kali ini. Terus semangat belajar. Benkyou, ganbatte kudasai. Sayonara.